Salam. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum perangkat keras, yaitu di mana terdiri komponen-komponen personal komputer dalam kurung PC. Pertama itu adalah keyboard. Keyboard adalah sebuah perangkat keras pada komputer yang berfungsi sebagai alat untuk input data yang berupa huruf, angka, dan simbol. Dan gambar kedua yaitu adalah motherboard. Motherboard adalah sebagai wadah atau papan sirkuit utama, tempat macam-macam komponen elektronik yang saling terhubung yang memiliki chip BIOS, jalur-jalur, dan juga konektor sebagai penghubung dari masing-masing perangkat yang terpasang. Dan gambar ketiga itu adalah hard disk. Hard disk adalah tempat penyimpanan data, file serta dokumen virtual seperti DOC, PDF, MP3, dan lain-lainnya. Dan gambar berikutnya yaitu adalah power supply. Power supply perangkat keras yang berfungsi sebagai penyuplai daya dan komponen-komponen lain seperti motherboard, prosesor, VGA, dan lain-lain. Power supply bisa dibilang jantung komputer. Jadi mustahil komputer bisa hidup tanpa perangkat yang satu ini. Dan kemudian itu adalah prosesor. Prosesor adalah perangkat keras yang berguna untuk melakukan pembacaan, pengertian, dan melaksanakan perintah dari pelaksanaan program. Gambar keenam yaitu CD-ROM. CD-ROM dapat membuka dokumen pada CD seperti file musik, gambar, dokumen, dan file lainnya. Gambar berikut itu adalah heatsink. Heatsink merupakan perangkat komputer yang berfungsi mengurangi panas yang dihasilkan oleh komputer. Dan berikut fan atau kipas. Kipas adalah sebagai pendingin perangkat komputer seperti prosesor dan hard disk. Dan berikut itu adalah floppy disk drive. Floppy adalah perangkat keras yang digunakan untuk memutar piringan dan menggerakkan head baca tulis yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam disket. Dan gambar berikutnya adalah RAM. RAM berfungsi menyimpan data maupun instruksi yang dilakukan oleh prosesor. Berbeda dengan hard disk, penyimpanan pada RAM bersifat sementara. Jadi ketika komputer dimatikan, data maupun instruksi yang disimpan oleh RAM akan hilang. Gambar berikutnya yaitu adalah VGA card. VGA card adalah berfungsi untuk menerjemahkan atau mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Kemudian yaitu adalah mouse. Mouse atau tikus adalah perangkat yang bentuknya seperti tikus dan terdapat sensor atau bola di bawahnya. Fungsi mouse adalah untuk menggerakkan kursor yang sering ditandai dengan arah panah. Dan kemudian numeric keypad. Numeric keypad pada keyboard berfungsi untuk memberikan inputan berupa angka dan operator matematika seperti penjumlahan dan pengurangan. Gambar berikutnya yaitu adalah tester. Tester adalah alat untuk mengecek koneksi sambungan kabel seperti kabel LAN dan RJ11, dilengkapi dengan lampu indikator, tombol pengatur kecepatan pengecekan. Dan kemudian itu adalah kabel ATA. ATA adalah untuk menghubungkan antara motherboard dengan hard disk dan juga CD-ROM atau DVD-ROM. Di dalam perangkat komputer, ATA ini memiliki kelebihan dalam kecepatan transfer dibandingkan dengan SATA. Dan kemudian itu adalah kabel SATA. SATA adalah sebuah antarmuka penyimpanan untuk menghubungkan host bus adapter untuk perangkat penyimpanan massal seperti hard disk, drive, dan optical drive. Dan kemudian itu adalah speaker. Speaker adalah perangkat komputer yang dapat mengeluarkan output suara. Sebenarnya speaker tidak terlalu penting untuk dipasang, tetapi karena saat ini banyak orang yang menggunakan komputer sebagai salah satu sarana multimedia, seperti speaker menjadi penting.
Kemudian yaitu adalah scanner. Scanner merupakan sebuah alat elektronik yang memiliki fungsi dasar sebagai pengganda berkas untuk kemudian dikonversi dan disimpan dalam bentuk digital. Dan gambar berikutnya yaitu adalah kabel LAN. Merupakan kabel yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat seperti router, komputer, TV, dan lainnya. Gambar berikutnya itu adalah modem. Modem adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk menerima dan mengirim data ke server, dan modem bisa digunakan untuk berselancar di internet. Kemudian gambar berikutnya yaitu adalah tang crimping. Tang crimping merupakan salah satu alat yang berguna untuk instalasi jaringan. Tang ini memiliki fungsi sebagai pembantu pemasangan konektor RJ45 dan kabel UTP. Gambar berikutnya yaitu adalah barcode scanner. Sebagai sarana untuk mempermudah kita dalam menginput data, di mana cara kerjanya input data otomatis. Kemudian gambar berikutnya adalah finger spot. Mengakses kontrol pintu yang memiliki operasional mudah dan canggih. Salah satunya smart digital lock dari finger spot, yakni alat akses kontrol pintu yang memiliki fungsi utama mengatur akses ke dalam ruangan tertentu. Kemudian gambar berikutnya itu adalah obeng. Obeng bisa digunakan untuk mengendorkan atau mengencangkan skrup atau baut. Dan kemudian gambar berikutnya adalah tang. Tang adalah salah satu hand tool yang memiliki fungsi utama sebagai penjepit atau penahan benda. Gambar berikutnya itu adalah webcam. Fungsi webcam sama halnya dengan fungsi kamera depan pada ponsel, yaitu untuk berselfie maupun untuk melakukan video call. Gambar berikutnya yaitu adalah printer. Printer adalah perangkat yang berfungsi mencetak dokumen atau gambar pada komputer pada suatu kertas. Printer berguna jika Anda ingin mencetak dokumen, makalah, laporan, atau skripsi. Kemudian yaitu adalah monitor. Monitor adalah perangkat yang berfungsi untuk melihat apa yang sedang kita kerjakan di komputer. Tanpa monitor kita seolah-olah buta saat menggunakan komputer. Maka dari itu, monitor merupakan salah satu perangkat terpenting di komputer. Ada 3 jenis monitor, yaitu monitor CRT, LCD, dan LED. Gambar berikutnya yaitu adalah casing. Casing berfungsi untuk melindungi komponen yang ada di dalamnya. Tanpa ada casing, komponen komputer seperti prosesor akan rentan terhadap kotoran, benturan, cairan, dan gangguan listrik. Merakit komputer. Poin pertama yaitu memasang komponen pada motherboard. Poin A, memasang prosesor pada chipset motherboard. Tingkat kesulitan yang ada yaitu mudah. Faktor risiko yang mungkin terjadi yaitu pemasangan prosesor yang terbalik. Jika prosesor terbalik, maka tidak akan menyala. Poin B, memasang heatsink dan kipas prosesor. Tingkat kesulitan yang ada yaitu sedang. Faktor risiko yang mungkin terjadi saat pemasangan yaitu kipas dan heatsink tidak menyala sehingga mengakibatkan panas pada prosesor. Bila tidak ingin komponen menjadi panas, maka jangan lupa memasang heatsink dan kipas. Poin C, memasang RAM. Tingkat kesulitan yang ada yaitu mudah. Faktor risikonya yang mungkin terjadi jika pemasangan RAM terbalik atau dipasang secara paksa akan mengakibatkan patah, dan harus berhati-hati saat memasang RAM agar tidak mengakibatkan kerusakan. Poin kedua yaitu adalah menyiapkan casing. Poin A, pemeriksaan kelengkapan casing. Tingkat kesulitan yang ada yaitu mudah.
Faktor risiko yang mungkin terjadi komponen lebih mudah berdebu karena tidak teliti pada saat memasang casing dengan benar. Untuk mencegah hal itu terjadi, sebaiknya memasang casing dengan rapat sehingga tidak terjadi gangguan pada komponen yang ada di dalamnya. Poin B, memasang power supply. Tingkat kesulitan yang ada yaitu sedang. Faktor risiko yang mungkin terjadi yaitu bila memasang dengan terbalik akan terjadi kesulitan pada saat akan memasang kabel power supply ke motherboard. Dan pada saat memasang power supply, kabel supply jangan terhubung dengan aliran listrik. Poin ketiga, memasang motherboard. Tingkat kesulitan yang ada yaitu mudah. Faktor risiko yang mungkin terjadi adalah motherboard bisa terkena korslet jika dipasang dalam keadaan dialiri arus listrik. Memasang motherboard dengan hati-hati dan pastikan bahwa motherboard dipasang dengan rapat di bagian bautnya. 4. Memasang DVD atau CD-ROM atau RW drive. Tingkat kesulitan yang ada yaitu mudah. Faktor risiko yang ada pemasangan yang terbalik. Pemasangan DVD dipasang dari depan dan pastikan tidak terbalik, dan jangan lupa juga memasang kabel power dari power supply. 5. Memasang hard disk. Tingkat kesulitan yang ada yaitu mudah. Faktor risiko yang ada adalah pemasangan hard disk yang terbalik. Jangan sampai menjatuhkan hard disk saat dipasang kencangkan dengan baut. Poin 6. Memasang kipas. Tingkat kesulitan yaitu mudah. Faktor risiko yang mungkin terjadi adalah menghalangi komponen komputer yang lain, menambah kipas pada PC, dan jangan sampai menghalangi komponen lainnya. Poin ke-7, menghubungkan kabel dengan komponen internal. Poin A, memasang kabel power dari power supply ke motherboard. Tingkat kesulitan yang ada yaitu sedang. Faktor risiko yang mungkin terjadi adalah memasang kabel power supply ke motherboard sambil dialiri arus listrik. Memasang kabel power supply ke motherboard sesuai dengan soket masing-masing. Poin B, menghubungkan kabel casing dengan motherboard. Tingkat kesulitan yang ada yaitu mudah. Faktor risiko yang mungkin terjadi yaitu tidak memasang penutup casing dapat membuat kemasukan debu, dan pastikan casing penutup terpasang dengan baik. Install Windows 10. Cara install Windows 10 menggunakan flash disk dan DVD. Berikut adalah tutorial cara install Windows 10. Pertama-tama, pelajari dahulu sistem partisi Windows sebelumnya. Secara umum, sebuah laptop atau PC memiliki dua partisi hard disk yang biasa orang sebut drive C dan drive D. Perbedaannya keduanya yaitu drive C biasanya merupakan partisi sistem dan drive D merupakan drive data. Namun kebanyakan orang selalu salah mengartikan drive C dan selalu meletakkan data di situ. Yang harus dilakukan pertama kali sebelum install Windows 10 adalah pastikan data kamu aman. Segeralah backup seluruh data kamu, mulai dari desktop, My Dokumen, dan lain-lain. Pindahkan ke drive D tanpa terkecuali. Untuk folder program file disarankan tidak perlu di backup semuanya. Akan lebih baik jika nantinya kamu menginstalnya menggunakan master installer setelah Windows 10 selesai diinstal. Jika semuanya sudah dilakukan, silakan buat bootable Windows. Bootable Windows di sini berarti kamu harus membuat installer Windows 10 ke dalam sebuah media. Media tersebut boleh berupa flash disk maupun DVD.
Bagaimana caranya? Pertama-tama, siapkan dahulu drive-nya ya. Untuk flash disk, usahakan 4 GB. Dan untuk burning, usahakan ke DVD. Jangan ke CD, karena size-nya hanya 700 MB. Di sini kita akan mempraktekannya dengan menggunakan flash disk. Colok flash disk kamu ke PC atau laptop. Lalu jalankan software Rufus. Kemudian pilih drive flash disk kamu, lalu select juga file ISO Windows 10 yang telah kamu download. Pilih menu start dan tunggu hingga selesai. Jika sudah, close Rufusnya dan jangan dicabut flash disknya. Silakan restart PC kamu. Lalu jika sudah memulai start, tekan hotkey untuk masuk ke dalam sistem BIOS. Hotkey tersebut bisa kamu perhatikan di bagian pojok kanan bawah PC, pojok kanan pojok bawah PC kamu. Apakah BIOS itu? Secara kasar bisa disimpulkan bahwa BIOS itu sejenis pengaturan awal sebelum kamu melakukan booting ke PC. Secara default, hotkey untuk memasuki BIOS pada bermacam-macam, mulai dari F2, F4, F10, F8, F12, dan delete tergantung dari merek PC masing-masing. Usahakan agak cepatan nekannya agar proses ini tidak terlewatkan. Jika terlambat, silakan ulang restart kembali. Untuk proses ini pastikan flash disk kamu dalam keadaan tercolok. Selanjutnya, jika sudah berhasil memasuki BIOS, pasti kamu akan menjumpai tampilan yang berwarna biru. Lalu masuk ke tab boot dan cari boot options atau boot order. Setting boot order kamu agar pilihan removable disk. Jika tidak ada, cari saja nama merek flash disk kamu, contoh Kingston atau yang lain. Kamu bisa berbeda paling ke atas. Disusul oleh hard disk atau hard drive. Jika tidak ada, cari yang ada embel-embel HDD atau merek hard disk kamu, contohnya Hitachi. Di pilihan kedua, jika sudah tersusun seperti itu, lakukan save and exit dengan tombol F4 atau F10, tergantung dari merek BIOSnya. Silakan baca aturan key-nya di sebelah pojok kanan bawah. Setelah proses save selesai, maka PC kamu akan kembali restart. Namun, yang akan kamu jumpai setelah ini adalah logo installer Windows 10. Sampai di sini, pilih bahasa yang mau kamu gunakan. Selebihnya biarkan saja, lalu klik install now. Nah, sekarang kamu akan dihadapkan dengan inputan serial. Kamu nggak perlu cari-cari serial lagi, cukup di skip saja. Selanjutnya ada dua pilihan instalasi. Pilih saja kostum dan kamu akan menuju ke pengaturan partisi. Untuk sesi ini harap diperhatikan baik-baik. Kamu akan menjumpai partisi-partisi apa saja yang akan ada di PC kamu. Sekarang select drive C kamu. Jangan sampai salah atau data-data kamu yang di partisi D pun juga akan lenyap. Dalam screenshot di samping ini kebetulan size drive C adalah 20 GB. Maka itulah yang akan diformat. Pilih menu format lalu yes. Tunggu sebentar, kemudian pastikan drive yang sedang terselect atau dipilih adalah drive C tadi. Lalu silakan klik next untuk melanjutkan. Jangan sampai salah. Proses instalasi sedang berlangsung. Proses ini akan memakan waktu hingga sekitar 20-30 menit.
Jika sudah, PC kamu akan otomatis melakukan restart. Penting saat melakukan proses restart, ketika muncul logo PC atau laptop, maka flashdisknya langsung cabut. Tunggu proses restart hingga lebih kurang 10 menit. Jika sudah, maka akan kembali otomatis restart kembali. Setelah itu akan kembali lagi dihadapkan dengan pilihan serial number seperti pada gambar yang di samping ini. Pilih saja this letter, lalu akan diarahkan ke menu setting. Pilih tombol use express setting agar nggak ribet lagi. Tunggu sebentar hingga proses automatic setting selesai. Selanjutnya maka akan ada lagi pertanyaan, who owns this PC? Pilih saja I want it, lalu next. Sekarang kamu akan diminta login dengan Microsoft akun. Cukup di skip saja bila ingin login, cukup dilakukan nanti setelah semuanya selesai. Di bagian create user akun, isikan nama kamu dan juga password. Jika tidak mau berpassword, cukup kosongkan saja, lalu next. Tunggu loading sebentar, lalu kamu akan diarahkan ke dalam Windows. Laptop atau PC berhasil diinstal. Instalasi program, aplikasi, dan utilitas. 1. Setelah instalasi Windows, install program, aplikasi, dan utilitas. 2. Install antivirus dan WinRAR. 3. Install drive PC atau laptop, contohnya drive VGA, drive wiki, bluetooth, dan drive yang dianggap penting dan yang diperlukan. 4. Install program aplikasi Microsoft Office. 5. Install aplikasi tambahan berupa musik dan video seperti Winamp atau GOM Player. 6. Install browser berupa Chrome dan Mozilla. 7. Install aplikasi Windows dan Microsoft Office. 8. Install Nitro PDF. 9. Install aplikasi editing seperti Photoshop, CorelDRAW sesuai kebutuhan. Install Yahoo Express. Maintenance PC. 1. Backup data Anda agar data tidak hilang. 2. Bersihkan debu dari komputer menggunakan obeng dan kuas, lalu beri pasta pada prosesor jika perlu. 3. Jalankan scan antivirus. 4. Bersihkan OS Anda seperti membersihkan recycle bin. Bisa menggunakan aplikasi ATF Cleaner. Lakukan update. Caranya cek pada Windows Update. Troubleshooting PC. 1. Komputer menyala tapi tidak ada tampilan. Solusi: cek memori RAM dengan cara cabut RAM lalu bersihkan pin atau kuningan RAM dengan menggunakan penghapus pensil, lalu pasang kembali RAM dengan rapat. 2. Prosesor overheat. Solusinya: periksa port prosesor. Jika kering, ganti dengan yang baru. 3. Hard disk dan CD-ROM tidak terbaca. Solusinya: pastikan kabel power dan kabel data terpasang pada hard disk dan CD-ROM. 4. Komputer gagal booting. Solusinya: pastikan sistem operasi tidak core up. Jika terjadi core up, lakukan install ulang. Poin 5. Bunyi bip pada komputer. Bip 1 kali menandakan kerusakan pada RAM tidak terpasang. 1 bip panjang dan 2 kali bip pendek terjadi masalah pada memori, dan bip yang terus-menerus menandakan kerusakan pada power supply. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.